menjelaskan komunikasi tidak langsung. Lalu di sini ada 6 referensi. Baik, di sini ada komunikasi grup, yaitu ada 2 poin. Poin pertama ada pengenalan komunikasi dan poin kedua ada komunikasi jaringan. Apa sih pengenalan komunikasi? Dalam pembahasan kali ini, kita awali menggunakan membahas anggaran bahwa proses berkomunikasi yang dikenal menjadi protokol dan connector. Pada penataan tadi, protokol pada bentuk lapisan dari tampilan pada 4 luas, dan contoh yang dipakai buat komunikasi terbagi atas mekanisme pemanggilan jeda jauh. Komunikasi dalam sistem terdistribusi dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu ada komunikasi dua pihak dan komunikasi kelompok. Lalu poin kedua yaitu komunikasi jaringan, komunikasi antar proses-proses yang terjadi dalam sistem personal. Komputer bisa tidak sinkron apabila terhubung ke dalam suatu jaringan. Hal ini terjadi dikarenakan pembuatan perangkat keras dan pelaksanaan komunikasi yang bermacam-macam membentuk produk berbeda yang tidak dapat bekerja sama secara teratur dan dapat melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi ISO (International Standard Organization) membuat standarisasi protokol komunikasi dengan menciptakan model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model referensi protokol ini lebih dikenal dengan nama Open System Interconnection (OSI). Pada protokol komunikasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni network, interface, dan transport, dan middleware. Sedangkan OSI dibagi menjadi 7 layer, yakni physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Berikut gambaran yang mengilustrasikan layar pada protokol dan OSI. Di sini ada OSI model, di sini ada data dan layarnya. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai protokol dan OSI. Yang pertama itu ada network interface. Pada bagian ini terdapat 3 layer OSI yang memiliki fungsi physical layer. Di sini protokol akan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan, juga topologi jaringan dan perkabelan. Data link layer, pada layer ini bit-bit data akan dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan yang kedua ada network dan transport. Pada bagian ini terdapat 2 layer OSI yang memiliki fungsi network layer. Pada layer ini akan dibuatkan header untuk paket-paket yang berisi informasi IP. Transport layer, pada layer ini akan dilakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data serta diberikan nomor pada paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali saat sudah menjadi tujuan. Protokol TCP yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ada connection oriented. Sistem yang akan berkomunikasi harus terlebih dahulu saling mengenal dan sepakat. Dan ada reliable, tersedia prosedur yang memastikan ketersediaan paket yang rusak atau hilang dan pengiriman ulang. Ada stream oriented communication dan membutuhkan hasil daya komputasi. Selain TCP, ada juga yang disebut user datagram. Protokol UDP yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: connectionless, sistem yang berkomunikasi tidak diharuskan untuk saling mengetahui dan tidak saling sepakat. Unreliable, tidak adanya prosedur yang memastikan ketersediaan paket yang rusak atau hilang dengan pengiriman ulang. Membutuhkan sumber daya komputasi dan jaringan lebih kecil dari TCP. Ada middleware. Pada bagian ini terdapat 3 layer OSI yang memiliki fungsi session layer, presentation, application. Lanjut ke publish subscribe system.
adalah sistem yang mana penerbit menggunakan layanan acara ke acara, sedangkan pelanggan digabung dalam jaringan untuk setengah acara yang melalui proses subscription. Publish subscribe system dimanfaatkan untuk grup domain yang akbar. Sebagai contoh yaitu sistem informasi keuangan, RSSP, account computing, aplikasi monitoring. Sistem ini adalah bagian-bagian primer berdasarkan prasarana pada Google dengan menggunakan kebutuhan untuk penyebaran informasi. Diketahui bahwa Google adalah mesin pencari yang lebih akbar yang membutuhkan kemampuan untuk penyebaran informasi yang lebih akbar dan cepat. Maka penggunaan sistem ini absolut dibutuhkan. Selanjutnya, bisa digambarkan menggunakan sebuah dialing room system menjadi modul sistem warta keuangan yang lebih luas. Berikut adalah ilustrasi dari sebuah dialog room system yang menjadi sistem informasi keuangan yang lebih luas. Di sini ada publish system mempunyai dua sifat utama, yaitu ada heterogeneity, yaitu saat pemberitahuan acara digunakan untuk pokok komunikasi, komponen-komponen dalam sistem tersalurkan yang tidak bisa terbentuk secara bersamaan. Ada asynchronity, pemberitahuan yang menyebar dengan bersamaan kepada segenap pelanggan yang tertarik pada informasi. Lanjut ada antrian pesan. Pemilik layanan point to point untuk time dan sales point to point juga berarti pengirim data pesan ke sebuah antrian dan diteruskan oleh beberapa proses penerima. Antrian pesanan bisa dikatakan sebagai middleware yang menerapkan instruktur message oriented. Ini ada gambaran antrian pesanannya. Lalu antrian pesanan dikelola oleh manajer antrian yang berinteraksi langsung dengan proses pengiriman dan penerimaan data. Namun, manajer antrian tidaklah scalable untuk sistem yang berada dalam skala besar dan dinamis. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah dengan membangun overlay network seperti Relay. Manajer antrian Relay membuat sistem antrian pesanan menjadi scalable. Relay di sini bertindak sebagai jembatan atau router untuk merutekan data dari pengirim ke manajer antrian. Contoh implementasi dari antrian pesanan adalah JMS, Java Message Service. JMS merupakan spesialisasi standar dari pemrograman Java. Thanks for watching.